Donald Trump dan Xi Jinping segera bertemu empat mata. Apakah ini tanda perang dagang selesai? Di tengah aksi saling tuding, Trump makin sadis babat habis produk teknologi Cina. Pemerintah kucurkan paket insentif untuk jaga daya beli dan stabilitas ekonomi dalam negeri. Halo sahabat Kabar Bursa, apa kabar? Anda menyaksikan Kabar Bursa hari ini, edisi 3 Juni 2025. Menyajikan berita terkini, informasi pilihan serta rekomendasi saham. Bersama saya Maria Rahuhalek. Kita jelang Kabar Bursa hari ini selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dikabarkan segera bertemu empat mata. Gedung Putih menyatakan kedua pemimpin bakal berbicara face-to-face minggu ini. Belakangan Trump kembali memantik bara api dengan Tiongkok. Trump menuduh China melanggar kesepakatan perdagangan. Beijing pun mengecam keras tuduhan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dikabarkan segera bertemu empat mata. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, menyatakan kedua pemimpin bakal berbicara face-to-face minggu ini. Namun, Hassett belum bisa mengonfirmasi jadwal pasti pertemuan tersebut. Jika pertemuan Trump dan Xi Jinping benar-benar terrealisasi, akan menjadi langkah besar kedua pemimpin negara, menyusul eskalasi ketegangan yang kembali memanas. Belakangan, Trump kembali memantik bara api dengan Tiongkok dengan menuduh China melanggar kesepakatan perdagangan. Well, they did. They violated a big part of the agreement we made. You know, if you read that whole statement, I was very nice to them. I helped them because they were in trouble with the stoppage of a massive amount of business. But I'm sure that I'll speak to President Xi and hopefully we'll work that out. But yeah, it's a violation of the agreement. Beijing pun mengecam keras tuduhan tersebut. China justru berbalik menuduh Washington telah melakukan pengekangan yang diskriminatif. Sebelumnya, Menteri Keuangan Scott Bessent telah mengakui pembicaraan perdagangan Amerika Serikat dan China menemui jalan buntu. Kedua pemimpin negara harus turun tangan langsung demi memecahkan kemacetan. Trump juga telah mengatakan harapannya untuk berbicara langsung dengan Xi Jinping. Dalam sebuah wawancara media, Trump bahkan mengatakan pada bulan April Xi Jinping telah menelponnya. Tetapi Beijing membantah tidak pernah ada panggilan telepon antara Trump dan Xi Jinping baru-baru ini. Pemerintahan Trump meminta pengadilan banding Amerika Serikat menangguhkan putusan pengadilan kedua terkait kebijakan tarif impor, meski tidak memiliki dampak langsung secara luas. Namun putusan kedua ini berisi temuan langsung International Emergency Economic Powers Act yang sama sekali tidak mengesahkan tarif. Pemerintahan Trump meminta pengadilan banding Amerika Serikat menangguhkan putusan pengadilan kedua terkait kebijakan tarif impor. Putusan menyatakan Trump telah melampaui kemenangan dengan pengenaan tarif impor tinggi. Tarif Trump pertama kali dinyatakan ilegal oleh Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat yang berpusat di Manhattan pada 28 Mei lalu. Sehari pasca putusan tersebut, Pengadilan Federal di Washington DC langsung menindaklanjuti dengan putusan kedua, menyatakan tarif Trump melampaui kemenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Keberadaan undang-undang ini untuk mengatasi ancaman yang tidak biasa dan luar biasa selama keadaan darurat nasional. Gugatan hukum yang berujung pada putusan tersebut otomatis mematahkan kebijakan Trump
yang mematok tarif tinggi impor terhadap sebagian besar mitra dagang Amerika Serikat pada April lalu. Di samping itu, telah dilayangkan juga putusan kedua dari Hakim Distrik Amerika Serikat Rudolph Contreras, meski tidak memiliki dampak langsung secara luas. Namun putusan kedua ini berisi temuan langsung International Emergency Economic Powers Act atau IEEPA yang sama sekali tidak mengesahkan tarif. Dalam mosi darurat Departemen Kehakiman, tercatat putusan tegas IEEPA melemahkan kemampuan Trump untuk menggunakan tarif sebagai tekanan dalam perundingan dagang. 4 pejabat senior Trump telah menyerahkan pernyataan tertulis kepada Contreras sebelum putusan 29 Mei. Disebut penghentian tarif akan mengancam keamanan ekonomi dan nasional Amerika Serikat. Saat ini pemerintahan Trump telah memenangkan jeda sementara di tingkat banding yang memberlakukan kembali tarif selama tahap awal banding. Diperkirakan pengadilan akan memutuskan banding tarif Trump akhir bulan Juni ini. Amerika Serikat dan China saling tuding langgar kesepakatan. Kini giliran China menuduh Amerika Serikat secara sepihak memprovokasi gesekan ekonomi dan memicu ketidakstabilan perdagangan bilateral. Kementerian Perdagangan China bahkan bertekad mengambil langkah tegas untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Kurang dari sebulan gencatan tarif Amerika Serikat dan China makin rapuh. Keduanya terlibat aksi saling tuding langgar kesepakatan. Kini giliran China menuduh Amerika Serikat secara sepihak memprovokasi gesekan ekonomi dan memicu ketidakstabilan perdagangan bilateral. Kementerian Perdagangan China pada hari Senin bertekad akan mengambil langkah tegas untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Ini menjadi 2 hari beruntun teguran keras China dilayangkan pada negeri Paman Sam. Sebelumnya China mengecam pidato Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth yang membangun narasi China bersiap menggunakan kekuatan militer untuk menggoncang wilayah Asia. Sejak reset total hubungan Amerika Serikat dan China justru kian goyah, Trump menuduh China telah sepenuhnya melanggar perjanjian perdagangan. Titik utama yang diperdebatkan adalah kontrol ekspor Beijing pada mineral tanah jarang dan produk terkait. Mineral tersebut merupakan komponen vital perekonomian Amerika Serikat, terutama sektor teknologi, industri energi, dan manufaktur otomotif. Kesepakatan inilah yang membuat kedua pihak sepakat mundur selama masa tenggang 90 hari. Di sisi Beijing, sejak bulan lalu Amerika Serikat telah merusak konsensus Jenewa. Berturut-turut, Washington mengeluarkan aturan yang menekan China, mulai dari pemblokiran chip AI, buatan perusahaan teknologi nomor 1 China, Huawei, pembatasan ekspor suku cadang, dan teknologi penting ke China, hingga pencabutan visa pelajar China. Trump sempat menyatakan keinginannya untuk berbicara langsung dengan Xi Jinping. Penasehat ekonomi Gedung Putih, Kevin Hassett, bahkan mengatakan percakapan via telepon bisa saja berlangsung dalam waktu dekat. Pemerintahan Trump makin agresif menutup celah bisnis teknologi Cina. Kabar teranyar, Trump bakal melarang perusahaan Cina seperti DJI dan Autel untuk menjual drone di Amerika. Produk drone Cina dinilai berpotensi pada resiko keamanan nasional Amerika Serikat. Pemerintahan Donald Trump makin agresif menutup celah bisnis teknologi Cina di Amerika Serikat. Kabar teranyar, Trump bakal melarang perusahaan Cina seperti DJI dan Autel untuk menjual drone di Amerika Serikat. Dilaporkan perintah larangan penjualan akan segera ditandatangani minggu ini. Komunitas intelijen disebut akan melakukan tinjauan cepat apakah produksi drone Cina berpotensi pada resiko keamanan nasional atau tidak. Perintah larangan juga mewajibkan pemerintah federal berinvestasi pada industri drone dalam negeri. Laporan tersebut juga menyatakan akan ada pembaruan peraturan federal terkait izin lokasi drone komersial untuk bisa diterbangkan. Isu pelanggaran drone asal Cina telah lama beredar, bahkan Amerika Serikat memasukkan DJI dalam daftar Chinese Military Industrial Complex di tahun 2022.
Jauh sebelumnya, drone Cina telah dilarang digunakan oleh militer Amerika Serikat sejak tahun 2018. Beberapa wilayah yang melarang seperti Kepolisian Florida, Mississippi, dan Tennessee. Sebelumnya, pemerintah Trump mengumumkan pemblokiran terhadap chip AI buatan Huawei asal Cina. Menjadi eskalasi terbaru membaranya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, khususnya di bidang kecerdasan buatan dan pengembangan teknologi super canggih. Di tengah aksi saling tuding antara Amerika Serikat dan China, Trump dan Xi Jinping dikabarkan bakal berunding empat mata minggu ini. Inikah tanda keduanya mau rujuk? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Dr. Nina Sapti Triaswati, ekonom Universitas Indonesia. Halo, selamat sore Bu Nina. Selamat sore Mbak Maria. Iya, Bu Nina, ini kan Donald Trump dan Xi Jinping lagi-lagi dikabarkan segera bertemu empat mata dalam minggu ini. Isu ini kembali dihembuskan oleh Gedung Putih sejak beberapa minggu ke belakang. Nah, tapi hingga kini belum ada realisasinya. Nah, apakah bisa dibilang cukup pesimis pertemuan kali ini bakal benaran terjadi, Bu? Ya, pada dasarnya kita lihat bahwa China melakukan retaliasi ya. Jadi dia akan hati-hati sekali untuk memberikan approval persetujuan bahwa sudah ada damai dengan Amerika. Jadi dia ingin lihat langkah-langkah tegasnya. Karena kalau kita lihat juga dari sisi Trump, dia punya kelemahan sekarang karena pengadilan Amerika Serikat membatalkan ya di dalam negeri kebijakan itu. Jadi ada tekanan domestik. Nah, China di samping itu juga sudah punya kekuatan ya karena dia sudah bangun aliansi baru. Jadi saya lihat pertemuan ini walaupun diharapkan ya kita masih bisa bilang 50-50 ya kemungkinannya karena mau tidak mau perhitungan China adalah uh, apakah Trump akan mengubah kebijakannya. Jadi misalnya pelajar yang dilarang untuk belajar di Amerika Serikat, pelajar China kan ada berapa 6.000 gitu ya. Lalu bagaimana dengan barang-barangnya gitu Huawei. Jadi ini kalau tidak konkret seperti itu saya yakin China tidak akan bergerak ya. Dia hanya akan diam saja begitu ya. Karena yang dilakukan sekarang dia cari pasar yang baru. Ya, jadi tidak diam dalam arti menyerah tetapi membuka pasar baru di luar Amerika Serikat. Dan itu kita lihat efektif ya karena sudah melakukan perjanjian-perjanjian dengan berbagai negara di Asia dan Afrika maupun Eropa ya. Jadi ini penting sekali untuk melihat titik balik antara Trump dengan China. Ya, Bu Nina, ini kan kalau dilihat sebenarnya agak rancu ya, Trump mengancam China. Ya, memang Trump mengancam China, tapi China kan menunjukkan dia kuat. Yang lain menyerah dengan negosiasi. Dia menunjukkan saya tidak perlu negosiasi gitu ya. Apa posisi China adalah tidak negosiasi tapi retaliasi. Karena yang dikemukakan itu melanggar apa yang dilakukan Trump melanggar WTO, World Trade Organization, lembaga yang didirikan untuk mencari titik temu ya. Jadi aturan-aturan WTO itu kan tidak diindahkan oleh Amerika Serikat saat ini yang diprotes oleh China. Sementara Amerika Serikat sendiri di dalam negerinya, Presiden Trump juga mendapat tekanan dari pengadilan yang mengatakan itu melanggar peraturan di Amerika juga, karena Amerika kan mendukung WTO sebetulnya. Ya, jadi kita lihat ada ketidakkonsistenan di sini bahwa posisi China itu sangat didukung secara domestik, tapi posisi Trump seperti kita lihat sekarang itu 50-50, artinya Amerika Serikat di dalam negerinya belum solid gitu ya, mengatakan Trump ini kebijakan nasional. Sebagian rakyat Amerika tidak happy ya, tidak senang dengan kebijakan Trump karena merugikan pengusaha maupun merugikan rakyat gitu ya. Jadi rakyat petani terutama merasa rugi karena susah gitu ya, nggak bisa jual barangnya ke China. Pengusaha eksportir maupun importir juga marah begitu ya karena posisi untuk impor barang maupun ekspor barang dipersulit ya oleh kebijakan Trump ini karena adanya tarif. Jadi saya pikir Trump sisi dalam negerinya tidak sekuat China di dalam negerinya. Kalau China kan sangat solid gitu ya. Karena memang dia diserang dan dia mengatakan ya saya cari pasar yang baru tapi saya nggak menyerah. Jadi saya pikir ini disaksikan oleh seluruh dunia bahwa China melakukan kebijakannya sesuai dengan aturan WTO. Jadi harus hati-hati sekali apakah Trump akan mempertahankan WTO sebagai organisasi yang berwibawa atau tidak gitu ya. Kalau tidak ya berarti kan runtuh gitu ya peraturan internasional atau global ya bisa digantikan oleh BRICS atau New Development Bank nantinya ya. Jadi ini titik baliknya di situ.
Brunei ini kan Amerika Serikat sebenarnya sangat bergantung pada Cina untuk pasokan logam tanah jarang. Sudah lebih dari 50% mineral kritisnya itu berasal dari Cina. Nah, pembatasan dari Cina bisa mengancam sektor pertahanan Amerika Serikat, nah hingga layanan kesehatan. Kenapa sih Trump mau rujuk tapi masih malu-malu, Bu? Ya, dia mau rujuk, tapi China-nya kan nggak mau. Kalau nggak di, jadi gini, China kan diminta untuk mengekspor barang tanah jarang itu. Tetapi kan China mengatakan loh, ini kendala yang ditimbulkan Amerika, kerugian besar di sisi China kan pasar dia kan namanya di blok ya. Jadi itu harus ada deal yang jelas kan bahwa kembali ke titik awal atau tidak gitu. Kalau tidak kan berarti China nggak akan mau gitu ya melonggarkan ekspor tanah jarangnya. Apa yang dilakukan Amerika kalau kita perhatikan justru Trump mencari pasar baru untuk tanah jarang, supply baru ya. Misalnya dia memberikan statement itu Greenland akan diambil alih atau Kanada bahkan begitu ya. Ini kan menunjukkan dia mencari tanah jarang di area dua negara tersebut begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ya China tampaknya akan jual mahal lah gitu ya, tidak akan segera mengiyakan keinginan Amerika Serikat sebelum Amerika Serikat secara jelas mengubah kebijakannya. Dan itu disaksikan seluruh dunia karena China juga sekarang melakukan negosiasi dengan berbagai negara untuk memperkuat Belt and Road Initiative kan di samping BRICS gitu ya. Jadi kita lihat posisi Cina sekarang siap-siap untuk apa namanya memperluas jaringannya begitu. Sementara Amerika saat ini justru mendapat tekanan domestik ya. Jadi ini sangat ironi begitu ya bahwa keinginannya make American Great Again mendapat perlawanan di dalam negeri. Ya, jadi tidak semua politisi ya termasuk Barack Obama tidak setuju begitu ya. Jadi kita lihat hati-hatilah perkembangan politik dalam negeri yang ada di Amerika Serikat. Karena memang dukungan politik dalam negeri yang rapuh menyebabkan orang luar negeri, dunia internasional juga tidak yakin dengan kebijakan Trump ya, tidak yakin bahwa ini uh, bluffing atau hanya ya gertak saja atau benar-benar akan terjadi gitu ya. Memang untuk kasus Indonesia kita tetap negosiasi karena Indonesia sangat kecil dibandingkan Amerika Serikat. Tapi berbeda dengan posisi tawar yang ada di RRT ya, Tiongkok ya. Tiongkok tidak mau cepat-cepat negosiasi gitu ya. Itu posisi yang kita lihat ya. Jadi jelas Amerika membutuhkan China, tapi China justru mencari pasar yang baru ya untuk pasar ekspor dia. Ini penting sekali. Ya, Bu Nina, ini kalau kita belajar dari sejarah Perang Dagang Jilid 1 cukup lama hingga berakhir dengan Phase One Agreement, namun tidak juga menyurutkan ketegangan. Nah, ini kan Cina tampak cukup lunak menghadapi Trump waktu itu. Nah, apakah belajar dari sejarah ini, Cina kini lebih percaya diri menghadapi gertakan-gertakan dari Donald Trump sendiri, Bu? Ya, phase one itu titik belajar buat China. Dia tahu bahwa apa saja kelemahan China diperbaiki ya selama katakan 10 tahun terakhir. Jadi ketika ada tarif kedua pada Trump jilid kedua, dia sudah siap ya. Jadi ini kan seperti orang berlatih ya, berlatih bahwa posisi tawar mana yang lemah itu yang diperbaiki. Dan China membangun Belt and Road Initiative ditambah BRICS itu membuat posisi tawar China lebih kuat lagi gitu ya dibandingkan 10 tahun yang lalu ya. Ini saya pikir akan mengubah ya peta yang ada di politik ekonomi yang ada di dunia. Dan kita yakin bahwa posisi ini pun dipertanyakan ya secara global karena kita punya World Trade Organization yang sebetulnya merupakan tempat untuk menyelesaikan permasalahan ya sengketa dagang, tarif dan sebagainya. Tapi ini kan tidak digunakan. Yang digunakan kan Trump multilateral apa satu persatu negara dihadapi begitu ya. Dan kecuali China yang tidak mau datang untuk negosiasi. Jadi saya pikir kita harus belajar ya bahwa Indonesia harus belajar banyak ya dari perang dagang ini bahwa memang itulah China memberikan contoh bahwa ketika tekanan itu datang, dia justru membuat lebih mandiri ya negaranya. Dan Indonesia belajar meniru China saat ini. Katakan kita punya program mandiri pangan, mandiri energi, dan juga ketahanan lainnya itu sangat penting untuk memposisikan posisi tawar Indonesia di dalam negosiasi. Ya, jadi saya pikir pelajaran yang baik ya untuk mengerti bahwa perdagangan itu ada sisi politik dan ada sisi ekonominya. Ya, Bu Nina, ini kalau jika benar akhirnya Trump dan Xi Jinping ini benaran bertemu face to face di tengah aksi saling tuding antara Amerika Serikat dan Cina yang lagi panas. Nah, kira-kira siapa yang bakal melunak, Bu? Akankah ada kesepakatan phase 2 sehingga perang dagang ini selesai atau bagaimana, Bu Nina? Ya, kalau kita melihat wajah negosiasi itu sangat terlihat bagaimana Xi Jinping tersenyum terus begitu ya di mana-mana, sementara Trump
kalau kita lihat sangat keras ya wajahnya, sehingga dalam posisi tawar seperti itu saya pikir Xi Jinping kalaupun bertemu itu dia posisinya akan sangat kuat. Kenapa? Karena pasar supply dan demand yang ada di China itu sangat kuat. Katakanlah kita boleh berasumsi ya, dengan lahan yang besar sekali dengan penduduk yang hampir 1,5 miliar itu, China sebetulnya sudah punya domestic power yang besar ya, market domestik dia sudah cukup, kalaupun dia tidak ingin berdagang secara global. Tetapi perdagangan global itu lebih merupakan aliansi strategis ya di dalam power untuk politik ekonomi perdagangan. Jadi disitulah posisi tawar Xi Jinping menjadi sangat kuat. Sementara Amerika Serikat ketika kita lihat uh, uh, apa Xi Jinping menolak ya untuk mengimpor kedelai, lalu tidak mengizinkan ekspor tanah jarang ke Amerika, itu artinya posisi tawar Amerika masih lemah begitu ya. Amerika sangat memerlukan barang-barang tersebut dan tidak gampang memperoleh pasar untuk komoditas pertanian dia sebesar itu ke China, dan juga kehilangan pasar industri manufakturnya seperti mobil ya, otomotif, dan juga pasar untuk mendapatkan supply apa chain dari pasok ya, rantai pasok dari tanah jarang itu ya, mineral mineral langka ya istilah kita. Ini sangat sangat menunjukkan posisi tawar Amerika dibandingkan China sangat lemah ya, apa cukup lemah ya, karena ada titik-titik di mana Amerika sangat memerlukan rantai pasok dari global. Sementara China menunjukkan bahwa sebagian besar ya pangan maupun energi China punya begitu ya. Jadi posisi tawarnya menjadi lebih kuat walaupun penduduknya besar sekali gitu ya. Jadi kita lihat itu aspek yang harus kita pahami dari sisi pasar ya, pasar global yang melekat di China maupun di Amerika Serikat. Ya, Bu Nina, ini kan juga telah dilayangkan putusan kedua dari Pengadilan Amerika Serikat yang memenangkan gugatan dua usaha kecil terhadap tarif Trump. Meski tidak berdampak luas, putusan kedua ini berisi temuan langsung dari International Emergency Economic Powers Act yang sama sekali tidak mengesahkan tarif. Nah, apakah artinya negara-negara ini punya kekuatan lebih dalam negosiasi dagang, Bu? Saya pikir tidak langsung seperti itu. Yang ada di pasar domestik itu adalah tekanan domestik kepada kebijakan yang ada ya. Jadi saya pikir itu tidak bisa dipandang sekaligus ya, bahwa itu akan memperkuat posisi yang luar negeri. Posisi tawar dalam negeri kita, apa posisi tawar dalam negeri Amerika Serikat itu ada di keputusan politisinya, dan itu yang sedang kita lihat antara Demokrat dan Republik ya. Sebagian dari Republik yang pro Trump bergeser mulai ke area agreement yang ada di Demokrat begitu. Dan ini yang terjadi sehingga sisi yudikatifnya, kehakimannya juga melihat bahwa ini melanggar peraturan global begitu ya. Jadi apa yang dilakukan Trump itu sebetulnya tidak mewakili apa keinginan rakyat Amerika. Itu yang kira-kira sekarang terlihat ya ketika pengadilan membatalkan Trump policy ini. Berarti apa? Berarti Amerika dia harus bisa negosiasi ke dalam dulu dengan baik, baru dia bisa punya kekuatan keluar. Ya, jadi apa yang dilakukan di domestik itu akan berdampak besar. Kalau ini meluas, karena kan Trump ini kan baru awal dari perang tarifnya, tetapi terlihat bahwa petani maupun pengusaha eksportir importir Amerika itu sudah mengalami kerugian ya dari keputusan Trump. Dan ini bisa multiplier efeknya besar sekali kalau benar-benar tarif itu dijalankan ya seperti gertakan Trump. Jadi saya pikir rakyat Amerika sudah sangat menghitung ya dampak dari kebijakan tarif terhadap kesejahteraan rakyat dalam negerinya. Dan ini yang akan membuat posisi tawar Trump sebagai presiden untuk menjalankan kebijakan tarifnya menjadi lebih lemah ya, setelah dunia internasional melihat bagaimana pengadilan Amerika sendiri tidak approve ya, tidak setuju ya dengan posisi tawar Trump. Artinya apa? Politisi ekonominya dari belakang yudikatif itu kan ada proposalnya. Itu sudah menunjukkan kerugian-kerugian yang dialami oleh rakyat Amerika ya. Jadi ini yang sangat krusial ya. Jadi bahwa Make America Great Again itu justru ini menunjukkan hurt ya dari rakyat Amerika itu terluka ya dengan kebijakan Trump. Ya, jadi bukan great tetapi terluka, dan ini menjadi posisi tawar yang baik sekali ya untuk negara-negara seperti Indonesia juga dan negara berkembang lainnya, karena kita bisa melihat bahwa kita harus memperkuat diri sendiri sebelum bisa negosiasi gitu ya. Jadi domestik politiknya harus sangat kuat ya untuk bisa melakukan kebijakan global yang kuat. Itu yang menjadi pelajaran dari posisi China dan posisi Amerika Serikat ya bagi Indonesia saat ini.
Ya, Bu Nina, ini kan menjelang kabar pertemuan minggu ini, Donald Trump makin ganas sepertinya. Bisnis teknologi Cina di Amerika Serikat sepertinya mau dibabat habis. Setelah pemblokiran chip AI, produksi dari Huawei, sekarang Trump mau membatasi penjualan drone dari DJI dan Autel. Apakah supremasi Cina dan AI menjadi ancaman eksternal eksistensial bagi Amerika Serikat sebagai negara adidaya ekonomi dan teknologi dunia, Bu Nina? Sebetulnya akan menjadi kerugian ketika barang impor yang lebih bagus kualitasnya dan lebih murah itu dilarang masuk ke dalam sebuah negara. Dan apalagi ketika alih teknologi itu melalui human capital kan. Ya, jadi ketika Harvard tidak diizinkan menerima mahasiswa internasional, itu kan sebetulnya menghilangkan jaringan jangka panjang ya dari human capital. Nah, saya pikir posisi di sini menunjukkan bahwa teknologi itu hanya produknya ya, tetapi jaringannya, ekosistem untuk membangun teknologi itu yang dihancurkan sebetulnya ketika produknya nggak boleh masuk ya. Jadi produk drone yang murah tadi dan yang kualitasnya bagus itu sebetulnya kan mengalahkan produk dalam negeri Amerika yang juga punya drone, tetapi mungkin harganya lebih mahal dengan kualitas yang sama ya. Jadi efisiensi di dalam produksi kan. Nah ini yang dianggap Trump di blok ya. Kalau gitu barang murah dan bagus itu nggak boleh masuk. Ini kan sebetulnya merugikan rakyat Amerika sendiri. Jadi dia harus beli barang mahal dengan kualitas yang sama kira-kira. Nah ini yang saya pikir against dari free trade yang diajarkan di kelas-kelas ya, bahwa dalam ekonomi itu kita percaya bahwa melonggarkan arus perdagangan barang dan jasa ini sangat penting supaya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat begitu. Yang terjadi kan Trump justru menghukum rakyatnya supaya membeli barang yang mahal. Ya, itu yang menjadi pelajaran. Dan kita juga harus hati-hati di sini. Indonesia bisa belajar bahwa membangun teknologi itu ya keterbukaan ya, openness ya, nggak bisa menutup diri. Ya, kalau yang dilakukan Amerika menutup diri itu kan akan menjadi aneh. Bagaimana lalu bisa membuat teknologi yang bagus gitu kan? Ini yang menjadi pertanyaan juga rakyat Amerika kan, ketika pendidikan memblok mahasiswa internasional ya Harvard ya dalam hal ini, dan juga ketika teknologi-teknologi yang bagus dan murah ini nggak boleh masuk ke Amerika Serikat ya. Huawei kan menunjukkan bahwa dia bisa membangun chip yang bagus dengan harga yang murah juga gitu ya. Jadi kualitas bagus, harga rendah. Ini sebetulnya kunci perang dagang kan. Kalau Anda kalah di situ ya harus belajar atau menyerah ya. Eh, jadi artinya Amerika memblok itu kan berarti dia membuat rakyatnya dihukum ya secara tarif ya. Artinya rakyat membeli lebih mahal. Nah, tinggal apakah rakyat Amerika menerima ya. Kalau kita dengar pengadilan itu kan mereka tidak menerima ya, pengusaha maupun rakyat Amerika itu ya protes ya, voice-nya lewat pengadilan. Ya, jadi itu pemahaman saya bahwa drone itu hanya simbol saja ya, dilarang atau apa, tapi kerugiannya akan jangka panjang buat Amerika Serikat. Ya, Bu Nina, apakah benar dalam teori ini aktor jahatnya di sini adalah Cina yang menurut pandangan Amerika Serikat diam-diam dianggap telah mencuri rahasia teknologi Amerika Serikat. Nah, lebih ke jahat atau lebih ke cerdas ini sebenarnya, Bu? Ya, saya membayangkan perubahan ilmu itu terjadi dalam katakanlah 9 tahun 90-an sampai hari ini itu 35 tahun yang lalu ya. Ketika China masuk ke WTO, masuk organisasi dagang itu, dia mempelajari rules-nya dan mempelajari teknologinya. Jadi dia bukan mencuri, dia pelajar yang baik, dia learning dengan cepat dan tepat begitu ya. Jadi belajar dengan cepat dan tepat. Nah, apa yang dilakukan Amerika selama 35 tahun terakhir itu justru tidak membangun teknologinya secepat China gitu. Jadi growth modelnya adalah human capital investment yang ada di China yang dikirim sekolah ke Amerika itu belajar dengan cepat dan tepat. Nah, kalau itu diistilahnya mencuri itu tanda kutip ya, bagaimana proses yang dilakukan Amerika ketika menjadi negara maju. Kan belajarnya juga dari Eropa begitu ya. Jadi orang-orang Eropa yang pintar-pintar juga pindah ke Amerika pada saat itu ya. Jadi kita lihat kan flow-nya itu antara human-nya atau antara jadi rahasia-rahasia teknologi itu terjadi melalui orang. Ya, jadi ini akan aneh sekali kalau mengatakan China menjadi sisi jahatnya. Tidak, mereka pelajar yang baik ya. Jadi kalau kita learning dulu, saya pernah satu kelas dengan mahasiswa-mahasiswa China itu, dia bisa nggak tidur gitu ya, bisa bertahan untuk belajar 2 kali lipat lebih lama dari kalau saya lihat eh, orang lain ya, secara rata-rata gitu ya. Jadi kerja kerasnya dan etosnya itu tinggi sekali untuk bertahan, survive. Ya, dan ini yang membuat motivasi pertumbuhan teknologi itu berjalan dengan cepat di negara tersebut ya. Dia bisa membuat
barang yang mahal itu menjadi murah karena human capitalnya relatif lebih murah dan kecerdasannya menjadi terasah ya lebih tinggi. Ya, jadi saya pikir bukan masalah sisi jahat atau sisi baik ya, tetapi kita melihat etos kerja yang tinggi yang menyebabkan teknologi itu berkembang dan juga keterbukaan informasi kan. Jadi yang dilakukan China itu ya dia belajar ya. Belajar secara bertahap ya. Artinya tidak serta-merta dalam setahun 2 tahun kan dia bukannya eh, apa mencuri barang lalu belajar cepat gitu kan nggak secepat itu ya. Jadi ada proses learning yang cukup lama ya 35 tahun. Nah, kalau kita lihat inovasinya ya dengan indeks inovasi China sudah lebih maju daripada Amerika Serikat ya dalam satu ukuran inovasi internasional gitu. Ada 14 poin dibandingkan 9 gitu Amerika punya. Jadi kita lihat data-data tentang kemajuan teknologi yang ada di China itu approve ya terbukti ya melalui indeks tadi dan melalui juga ranking ya dari university misalnya itu bagaimana China naik kelas menjadi top 10 gitu ya universitas-universitasnya itu menunjukkan bahwa pool dari knowledge jumlah orang-orang pintar yang mengembangkan universitas itu menjadi backbone dari industri yang ada di China tulang punggung dari kemajuan teknologi China. Jadi yang kita harus belajar adalah bagaimana belajar cepat dan tepat itu dan kerja keras ya tidak malas kan itu yang menjadi PR besar bagi negara berkembang kalau mau menyontoh gitu kan. Nah, sedangkan Amerika Serikat ini ya juga harus belajar lebih cepat lagi begitu kan. Jadi bagaimana Amerika meningkatkan motivasi rakyatnya untuk alih teknologi atau belajar teknologi yang saat ini katakanlah kemajuan di China-nya cukup pesat ya. Jadi learning proses itu yang harusnya terbuka. Tapi kalau ditutup, maka saya yakin learning prosesnya menjadi lebih lambat saja. Negara yang tertutup itu belajarnya menjadi lebih lambat. Karena Deng Xiaoping itu adalah bukti bahwa dengan membuka negaranya, teknologi dan pasar di China pada saat Deng Xiaoping memimpin tahun 80-an, keterbukaan itulah yang menyebabkan China maju pesat sampai hari ini ya. Jadi itu keputusan Deng 50-an tahun yang lalu itu adalah keputusan untuk membuka ekonominya sehingga bisa maju seperti hari ini. Ya, dan itu melalui proses yang panjang ya, secara politiknya cukup panjang. Ya, ada revolusi kebudayaan, tapi kemudian ada keterbukaan pasar, ya, ada special economic zone. Jadi PR itu yang tidak semua negara mampu melakukannya dengan cepat dan tepat ya. Saya pikir Amerika bukan sisi baik dan buruk yang kita lihat di sini adalah bagaimana teknologi berkembang melalui proses yang katakanlah yang legal gitu ya. Kalau yang ilegalnya tentu saja ada yang mencuri kan dari sisi copyright ya, tetapi kan tidak semua itu mencuri kan, ada yang proses yang legalnya ya. Yang kita harus ukur kan apakah tuduhan itu mengatakan proses ilegal lebih banyak daripada legal kan tidak begitu juga gitu. Jadi belum ada proof ke arah apa istilah sebagai sisi jahat gitu ya. Saya tidak melihat seperti itu. Saya melihatnya keberhasilan itu adalah keputusan jangka panjang yang dilakukan Deng Xiaoping ketika tahun 1980-an itu membuka perekonomian China menjadi pasar yang lebih prosesnya lebih transparan gitu ya. Sehingga teknologi maju pesat dan produk dia juga ikut maju pesat ya. Kualitas produknya menjadi maju pesat. Ya, Bu Nina, ini kan dengan learning proses dari China yang cukup cepat, tepat, dan adaptif seperti yang tadi Bu Nina katakan. Apakah hal ini mengindikasikan bahwa China ini bisa menguasai ekonomi global saat ini? Kalau bicara menguasai ekonomi global, itu yang kita lihat biasanya indikatornya indikator ekspor surplus kah dia gitu. Dan itu terbukti dia surplus di banyak negara gitu ya. Jadi perdagangan barang dia berarti sukses ya di banyak negara. Nah, yang jadi pertanyaan kan kunci dari kesuksesan gitu ya. Jadi dia menguasai ekonomi global karena pertama eh, barangnya mampu menembus pasar di berbagai negara gitu ya dengan apa kualitas bagus dan harga murah gitu ya kira-kira kuncinya kan. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya kemudian apakah arti menguasai itu dalam konotasi baik atau buruk gitu ya. Kalau dari sisi jumlah savingnya cadangan devisa itu sudah 3,5 gitu ya triliun dolar ya. Jadi itu sangat sangat besar gitu ya, terbesar gitu ya dibandingkan negara lain. Dan dari jumlah penduduk juga sangat besar kan, hampir 1,5 miliar. Artinya apa? Memang dia negara dengan kekuatan ekonomi besar gitu ya, tapi secara nilai moneternya masih kalah dia sedikit singkat saya dari Amerika Serikat ya, dan itu hampir akan terbalap begitu ya. Jadi ini seperti balapan wealth kan, jumlah kekayaan. Kenapa? Karena Amerika kan penduduknya
lebih kecil dari China ya 300-an. Jadi pertumbuhan ekonomi itu seiring dengan pertumbuhan penduduk ya. Jadi itu yang menyebabkan China akan menjadi giant ya di dalam waktu dekat gitu ya, yang terbesar gitu ya, raksasa yang terbesar secara ekonomi. Ya, tapi menguasai sumber-sumber ekonomi kita lihat memang China memiliki lahan yang besar ya dan punya sumber-sumber mineral yang banyak di situ juga. Ya, dan dia punya networking perdagangan yang luas ya di berbagai pelabuhan. Ya, jadi Belt and Road Initiative adalah membuka jaringan itu ya. Jadi apa yang dilakukan China ya adalah merangkak dari bawah ya, dari negara yang relatif miskin naik kelas menjadi negara yang sangat besar ekonominya. Ya, jadi menguasai dari sisi positif ya, menguasai eh, kekayaan karena dia bekerja keras itu adalah hal yang baik gitu ya. Tetapi ketika kita bicara sisi negatifnya, ini yang harus dihati-hati atau dijaga ya. Dari sisi positif itu kan ada kekuatan ekonomi, apakah itu artinya kekuatan lainnya gitu ya, kekuatan politiknya dan lain-lain. Nah, ini yang membedakan dengan Amerika Serikat ya di dalam strategi dagang China. Saya pikir ini yang menjadi sangat penting untuk kita pelajari bahwa tidak cukup hanya dengan human capital, hanya dengan pendidikan saja, tetapi harus membuka jaringan ya, networking dan harus membuka diri di dalam apa berdagang gitu ya. Tidak bisa juga gitu ya, bahwa ini kan sangat aneh. Saya belajar di Amerika Serikat, saya diajarkan ilmu yang namanya free trade saat itu, dengan kata kunci ada syarat-syaratnya untuk bisa mencapai prosperity gitu ya. Tetapi syarat itu pada dasarnya tidak bisa dipenuhi kan, dan sekarang ini berbalik gitu ya. Jadi negara itu yang mengajarkan kita free trade menjadi pertanyaannya kenapa jadi protectionist ya. Dan itu menjadi contoh semua negara hari-hari ini. Ya, jadi ini PR besar buat kita semua kalau ingin apa maju gitu ya. Saya pikir itu jawaban panjangnya gitu ya. Ya, baik Bu Nina, ini lalu bagaimana Indonesia ini bisa benar-benar belajar mengatur strategi, memiliki kombinasi mahadaya, yakni kemampuan politik serta investasi jangka panjang, Bu? Ya, Indonesia sudah mulai ya. Jadi saya pikir dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo eh, ini sangat menarik. Indonesia bertekad untuk mandiri pangan dan mandiri energi ya. Kedua hal ini adalah kunci dari ketahanan ekonomi ya. Jadi pangan kita sudah lihat hasil positifnya, ada kenaikan produksi gitu ya. Katakanlah kita beras kita bisa katakan nggak perlu impor lagi. Ini kalau seandainya produksinya bertahan sampai akhir tahun seperti ini rate-nya ya, tingkat produksinya. Berarti kan sukses ini program food estate di tangan Menteri Pertanian sekarang ya Pak Amran. Nah, yang jadi PR kan apakah yang satunya adalah industri ya melalui hilirisasi, industrialisasinya. Nah, ini industrialisasi ini yang masih di awal sekali gitu ya karena kita ketertinggalnya agak panjang gitu ya. Jadi itu kunci kemandirian pangan dan kemandirian energi untuk membangun industrialisasi menjadi sangat penting ya. Dan PR yang berikutnya bukan hanya fisik yang dibangun adalah human capital ya. Jadi di sini ada pendidikan dan kesehatan ya untuk membuat Indonesia menjadi bangsa yang kuat kan, sehat secara fisik, jasmani dan rohani gitu ya. Nah, PR inilah yang kita harus banyak belajar dari berbagai negara dan kita lihat tidak ada yang selesai dalam 1-2 tahun, adanya puluhan tahun. China seperti itu. Ketika saya datang di tahun 2003, 20 tahun yang lalu, kira-kira mengunjungi beberapa universitas di sana, dia siapkan waktu itu baru punya 1.100 universitas dan 100-nya direncanakan menjadi kelas dunia. Ini sebagai contoh ya. Jadi proses itu terjadi dan hari ini kita lihat dia sudah menjadi kelas dunia, yang 100 tadi naik kelas jadi kelas dunia. Gitu. Dia masih punya 1.000 lainnya yang kelas 2 dan kelas 3 gitu ya. Jadi artinya human capital itu nggak terjadi dalam 1-2 tahun. Dan itu yang menjadi tulang punggung bagi industrialisasi. Ya, jadi ini PR-nya Indonesia kan tidak cukup hanya menanamkan uang, tapi siapa yang membangun itu menjadi penting. Dan siapa yang dibangun, yang diberi kekayaan gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang proses hilirisasi ini kan proses di mana membangun industri kita ya. Jadi harus jelas siapa yang berinvestasi dan siapa yang menikmati investasi tersebut ya. Harusnya tentu rakyat Indonesia yang menguasai sebagian besar apa namanya hasil investasi ya. Jadi tidak bisa sekarang hanya memberikan lisensi ya untuk dikeruk sumber daya alamnya, tapi kita harus melakukan proses produksi yang ada sebanyak mungkin di Indonesia sehingga dinikmati dalam bentuk lapangan kerja dan penghasilan ya bagi rakyat Indonesia. Nah, ini yang harus kita pelajari dari China ya. Dia membangun dari pangan tapi juga membangun ke industri dengan cara internalnya diperkuat ya.
Jadi pembangunan domestik itu menjadi sangat penting. Dan saya pikir ini saat yang tepat yang dilakukan pemerintah ini sebetulnya sangat krusial karena antisipasi kita terbukti benar sekali hari-hari ini orang rebutan sumber daya ya energi maupun pangan dan ini menjadi tulang punggung kekuatan politik maupun ekonomi sebuah negara. Ya, tentu di dalam politik pangan dan energi tadi harus ada kekuatan ketahanan yang benar-benar ya, security ya. Jadi dalam arti kita harus punya alat-alat alutsista yang kuat untuk mempertahankan kekayaan alam kita ini. Ini yang menjadi titik kunci pembangunan Indonesia ya. Pertama human capital dan kedua membangun secara sumber daya fisik ya, yang didukung oleh security ya, keamanan. Ini tidak akan selesai dalam jangka pendek, tapi mudah-mudahan 10 tahun ini Indonesia akan berubah cepat. Baik, terima kasih Bu Nina untuk waktu dan analisisnya di Kabar Bursa hari ini. Sehat dan sukses selalu Bu Nina. Terima kasih, sama-sama. Kita beralih ke informasi lain, aktivitas manufaktur Amerika Serikat kembali kontraksi pada Mei 2025. Kondisi tersebut menjadi kontraksi berturut-turut untuk bulan ketiga. Kemudian indeks impor turun ke level terendah dalam 16 tahun terakhir. Aktivitas manufaktur Amerika Serikat belum sepenuhnya pulih. Kebijakan tarif Presiden Donald Trump masih belum mampu mengembalikan aktivitas para pekerja ke pabrik. Data terbaru Institute for Supply Management atau ISM yang rilis pada Senin 2 Juni 2025 mencatatkan indeks manufaktur ISM turun 0,2 poin menjadi 48,5 pada Mei 2025. Angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi. Data terbaru juga mencatatkan indeks impor ISM turun 7,2 poin menjadi 39,9. Kondisi ini menjadi penurunan bulanan yang terbesar yang pernah tercatat. 7 sektor industri mengalami kontraksi pada Mei 2025, dengan kontraksi terbesar terjadi pada produk kertas, kayu, dan percetakan. Sementara itu, sektor industri plastik, karet, mineral non-logam, dan minyak bumi mengalami ekspansi. IHSG ditutup melemah ke level 7.044. Pada perdagangan Selasa ini, sejumlah saham Big Caps seperti BBCA, BMRI, sehingga Unilever kompak merah. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG mencatatkan pelemahan sebesar 0,29% atau 20,24 poin ke level 7.044,82. Deretan saham dengan nilai transaksi tinggi mencatatkan pelemahan harga pada perdagangan hari ini. Saham Bank Jumbo seperti BBCA turun 0,55% ke level harga Rp9.050. Diikuti harga saham BMRI turun 0,49% ke level Rp5.050 per lembar. IHSG tersandra resiko di tengah euforia dividen jumbo. IHSG ambles di awal Juni. Profit taking dan perang tarif jadi pemicu. Emiten Big Caps lain yang ikut terkoreksi antara lain saham ADRO yang turun 1,41% ke level Rp2.100 per lembar. Sentimen datang dari meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa juga meningkat setelah Trump akan menaikkan tarif impor baja menjadi 50% dari domestik. Turunnya surplus neraca perdagangan April 2025 akibat kenaikan impor yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor serta deflasi 0,37% turut mempengaruhi pelemahan IHSG. PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk menetapkan dividen final tahun buku 2024 sebesar Rp158,9 per saham. Kemudian PT Bumi Resources Tbk resmi mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk menjalankan rencana kuasi reorganisasi. PT Kalbe Farma Tbk menjual 9 bidang tanah milik anak usahanya dengan nilai transaksi mencapai Rp197,01 miliar. Informasi selengkapnya telah kami rangkumkan dalam Sekilas Emiten.
PT Alam Tree Resource Indonesia Tbk yang berkode emiten ADRO menetapkan dividen final tahun buku 2024 sebesar Rp158,9 per saham. Sebelumnya mereka juga telah mendistribusikan dividen interim sebesar Rp106,84 per saham kepada pemegang saham pada 15 Januari 2025. Sehingga sisa dividen 2024 yang akan dibagikan sebesar Rp52,06 per saham. Pembagian dividen akan tetap dilakukan meskipun ADRO mencatatkan kinerja keuangan yang kurang baik pada kuartal 1 tahun 2025. Laba bersih ADRO anjlok 80% secara tahunan menjadi hanya 77 juta dolar Amerika Serikat dari sebelumnya pada tahun 2024 sebesar 385 juta dolar Amerika. PT Bumi Resource Tbk yang berkode emiten Bumi resmi mendapatkan persetujuan para pemegang saham untuk menjalankan rencana kuasi reorganisasi. Langkah ini menjadi titik penting dalam upaya pemulihan fundamental perusahaan. Kuasi reorganisasi bukanlah tindakan administratif semata, namun menjadi manuver strategis yang bertujuan untuk menyelenggarakan ulang laporan keuangan perusahaan tanpa perlu membubarkan entitas hukum atau melakukan merger. Bagi Bumi yang telah lama mencatatkan defisit dalam ekuitas, langkah ini memungkinkan perusahaan untuk menghapus akumulasi kerugian secara akuntansi dan memulai dari lembaran baru tanpa mengubah struktur operasional ataupun kepemilikan. PT Kalbe Farma Tbk dengan kode emiten KLBF menjual 9 bidang tanah milik anak usahanya, PT Sanghyang Perkasa kepada PT Livezone Pharma Indonesia. Adapun nilai transaksi penjualan mencapai Rp197,01 miliar. Luas total tanah yang dijual mencapai 69.575 meter persegi. Seluruh bidang tanah itu berlokasi di kawasan Greenland International Industrial Center atau GIIC, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat. KLBF menyatakan transaksi tidak tergolong material sehingga tidak ada dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha terhadap perseroan. Pemerintah kembali menggelontorkan insentif untuk menjaga daya beli dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Mereka mengumumkan 5 insentif baru yang akan digelontorkan selama Juni hingga Juli 2025. Maka hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kebijakan sebagai respon atas ketidakpastian ekonomi global yang terus meningkat, terutama akibat tensi geopolitik yang berdampak pada perdagangan dan sektor keuangan dunia. Kebijakan yang diumumkan juga sebagai bentuk antisipasi pemerintah dalam rangka mendorong daya beli masyarakat guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada kuartal 2 tahun 2025. Sekaligus meminimalisir dampak ekonomi global. Kebijakan tersebut berupa pemberian paket insentif dengan total nilai anggaran yang mencapai Rp24,44 triliun. Adapun rinciannya yakni Rp23,59 triliun dari APBN dan Rp0,85 triliun dari non-APBN atau dunia usaha. Paket insentif ekonomi bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah potensi pelemahan global. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan hanya akan mencapai 2,8%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 3,3%. Pemerintah putuskan memberi paket insentif ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat.
ada 5 insentif ekonomi dengan total anggaran mencapai 24,44 triliun rupiah. Dan berikut rincian 5 insentif ekonomi tersebut.
Ya, sahabat, portal kabarbursa.com fokus pada aksi pembelian kembali saham alias buyback PT Medco Energi International Tbk senilai 25 juta dolar Amerika atau setara dengan 412,5 miliar rupiah. Buyback saham itu berlangsung di tengah anjloknya laba bersih mencapai 75%. Banyak kalangan menilai Medco sedang berupaya menjaga persepsi pasar. Lantas seperti apa portal kabar bursa mengulasnya? Langsung saja kita tanyakan kepada asisten redaktur Muhammad Alpin Pulungan. Halo, selamat sore Alpin. Halo, selamat sore Maria. Ya, Alpin, apakah buyback saham Medco ini menjadi salah satu strategi manuver Medco atau bagaimana redaksi kabar bursa melihat hal ini? Ya, terima kasih Maria. Sebelumnya mau menginformasikan sorotan utama insight emiten kabar bursa pekan ini, khususnya itu ya rubrik premium itu mengangkat soal PT Medco Energi International Tbk atau METS gitu ya. Semua informasi yang dibahas kabar bursa di sini itu mencakup data teknikal, laporan keuangan, sampai analisis valuasi saham. Itu disajikan dengan lengkap dan bisa dibilang insight emiten kabar bursa yang versi langganan gitu ya, versi premium ini itu bisa menjadi pertimbangan serius buat investor untuk mengambil keputusan gitu. Nah, kita kembali ke soal Medco Energi. Buyback ini kita tahu ya, mereka itu mengajukan pembelian kembali saham atau istilahnya itu adalah buyback senilai 20 setara dengan rupiah. Nah, setelah sebelumnya Medco Energi itu pada bulan Februari atau Maret kalau tidak salah dari angka itu. Tetapi kemudian direvisi angkanya menjadi 25 juta. Nah, waktunya yang menarik itu adalah dilakukan di tengah laba bersih Medco Energi yang pada kuartal 1 2025 ini turun signifikan sebesar 75%, Maria. Jadi ini sebenarnya buyback ini strategi gitu ya. Ketika mereka mengalami tekanan finansial dan kemudian manajemen perusahaan untuk melakukan buyback, itu semacam sinyal ke pasar untuk mengatakan, woi, kami ini masih kuat gitu loh, kami tetap bisa menjaga harga. Jadi fungsinya buyback itu nanti adalah untuk mendongkrak harga saham itu sendiri yang sebenarnya sudah undervalued atau harganya itu di bawah buku perusahaan gitu. Seperti itu, Maria. Ya, Alpin, lalu bagaimana dengan kinerja Medco selama ini? Ya, kalau kita lihat secara sektor gitu ya, Medco Energi ini punya 3 lini bisnis utama. Ada migas, minyak dan gas maksudnya gitu ya. Kemudian ketenaga listrikan, dan yang ketiga itu adalah tambang mineral lewat entitas asosiasi BUMN, namanya itu PT Aman Mineral Tbk atau Aman gitu kode sahamnya itu. Nah, dua yang pertama ini kalau kami melihat laporan keuangannya itu masih menyala ya. Di sektor migas misalnya produksi pada kuartal 1 2025 itu tetap stabil di kisaran 148,5 ribu barel setara minyak per hari. Nah, ini angka ini hanya turun tipis sebesar 2,5% secara kuartal. Jadi dari kuartal 4 2024 ke kuartal 1 2025 itu turun 2,5%. Meskipun masih mencetakkan laba. Kemudian harga jual minyak juga bertahan di level 72 per barel. Dan gasnya itu bertahan di harga 7,1 USD per MMBTU. Nah, sementara itu Maria, kalau dilihat di sektor ketenaga listrikan, Medco ini mencatatkan kenaikan penjualan dari 990 gigawatt hours di kuartal 4 2024 menjadi 1038 gigawatt hours pada kuartal 1 2025. Nah, artinya dua mesin Medco ini masih jadi penyokong utama arus kas nih ya, untuk keuangan Medco Energi. Nah, satu mesin lagi yang sebenarnya menjadi bisnis utama Medco Energi itu mengalami kontraksi besar gitu ya, karena mereka ini tidak memiliki, sebenarnya Medco Energi ini perusahaan minyak dan gas fokusnya, mereka tidak memiliki tambang. Tapi karena mereka memiliki saham sebesar 22% gitu ya di PT Aman Internasional, jadi ketika entitas BUMN ini mengalami kerugian, maka itu juga dihitung sebagai kerugiannya Medco Energi. Nah, di awal 2025 itu kondisinya berbalik gitu ya. Aman itu mengalami rugi bersih sebesar 29 juta US dollar. Kalau mau tahu lebih lengkap ya kenapa bisa rugi, apa penyebabnya dari sisi produksi emas dan tembaga,
teman-teman investor bisa membaca langsung di versi berlangganan Kabar Bursa Pro. Itu Maria. Ya Alpin, selain informasi mengenai Medco tadi, apa saja yang menjadi top pencarian dari pembaca portal Kabar Bursa untuk sepanjang hari ini, Alpin? Ya, hari ini salah satu artikel yang paling banyak dibaca adalah soal 6 kebijakan pemerintah yang berubah arah di tengah jalan. Di situ kami mengulas bagaimana sejumlah janji atau kebijakan strategis pemerintah, mulai dari subsidi listrik, ekspor beras, sampai izin tambang untuk ormas itu mengalami belokan arah secara tiba-tiba. Topik ini ramai dibaca karena menyentuh isu-isu krusial yang berdampak langsung ke masyarakat gitu ya. Seperti tadi diskon tarif listrik yang sudah dijadwalkan hingga belum terrealisasinya program Kartu Indonesia Sehat untuk lansia. Kalau mau lebih lengkap datanya bisa telusuri langsung di portal kabarbursa.com dan ini versi gratis. Baik, terima kasih Alpin untuk informasinya dan selamat bertugas kembali Alpin. Terima kasih Maria. Kasus COVID-19 belum usai, bahkan peningkatan terjadi di sejumlah negara seperti Malaysia, Hong Kong, Thailand, dan Singapura. Komisaris Utama PT Bio Farma Tugas Ratmono meminta masyarakat untuk tenang dan melakukan tindakan preventif dalam mencegah penyebaran COVID-19. Kasus COVID-19 belum usai, bahkan peningkatan terjadi di sejumlah negara seperti Malaysia, Hong Kong, Thailand, dan Singapura. Mengantisipasi peningkatan kasus serupa di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan varian baru kasus COVID-19. Menanggapi surat edaran tersebut, Komisaris Utama PT Bio Farma Group Persero, Tugas Ratmono meminta masyarakat untuk tenang dan melakukan tindakan preventif dalam mencegah penyebaran COVID-19. Menghadapi perkembangan COVID-19 dan variannya, mari jangan panik, tetap waspada, jalankan pola hidup bersih dan sehat, tetap menjalankan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Semoga kita selalu sehat. Laporan WHO tahun 2025 mencatat hingga minggu ke-20 tahun 2025 ini, COVID-19 telah menyebar di sejumlah kawasan, mulai dari Eropa, Amerika, dan Asia Afrika. Dan sahabat, sajian tadi menjadi penutup Kabar Bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri, sampai jumpa.